Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Mobil sedan hitam milik Raina sudah menunggu di depan rumahku. Olivia dan Berliana sudah duduk manis di dalam mobil. Sepertinya mereka telah menungguku terlalu lama. Karena dari jendela kamarku di lantai 2, mereka terlihat cemberut dan bosan. Tapi aku malah santai-santai saja. "Salsa, cepetan, kita udah telat nih," teriak Raina tak sabar dari dalam mobil. "Iya, tunggu sebentar," teriakku melalui jendela kamar, kemudian melanjutkan kembali memasukkan barang-barang penting yang belum aku masukkan tadi malam ke dalam koper. Selanjutnya aku membawa koper besarku keluar. Lalu aku pamit pada kakakku yang cantik, tak lupa pada ayah dan ibuku. Segera aku pun berlari ke mobil Raina. Pak Malik membantuku memasukkan koper ke bagasi. Setelah itu aku pun langsung masuk ke dalam mobil Raina, duduk di belakang bersama Olivia dan Berliana, sedangkan Raina sendirian di depan menemani Pak Supir. Selama perjalanan kami bernyanyi, mengobrol dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami. Dan tentu gosip-gosip terhangat yang ada di sekolah. Kami tuh paling suka petualangan, apalagi ke pegunungan seperti ini. Dan kami juga suka banget sama cerita tentang hantu. Apalagi kalau lihat hantu asli, pasti seru banget. Ya, kata Berliana sih, di dekat vilanya pernah ada kejadian yang menakutkan. Dan katanya pernah ada pembunuhan yang belum tahu penyebabnya. Mungkin saja sisa-sisa pembunuhan itu bisa kami pecahkan. Jadi itu salah satu penyebab kami buat ikut ke vilanya Berliana. Berliana juga bilang, di depan vilanya pernah ada penampakan cewek berbaju putih yang sering ganggu tukang sate dan nasi goreng yang lewat. Oh iya, gak jauh dari vilaku ada rumah kosong yang udah tua banget. Dulunya yang punya rumah itu nenek-nenek yang umurnya mungkin lebih dari setengah abad. Suaminya telah meninggal dan sayangnya dia gak punya anak. Dan beberapa tahun lalu dia menghilang. Kayaknya dia stres lalu bunuh diri. Tapi ada yang bilang dia dibunuh dan mayatnya dibuang ke tempat jauh yang tersembunyi. Oh ya, di rumah itu juga ada pohon beringin, pohon sawo dan pohon bambu yang sering terjadi penampakan membentuk wajah nenek-nenek itu. Oh ya, ada lagi, ucap Berliana sambil mengingat-ingat kejadian yang ada di depan vilanya. "Apa? Ada apa lagi?" "Iya, ayo ceritain, kita pengen tahu nih." "Oh iya, aku ingat. Setiap tahun di malam Jumat saat bulan purnama selalu ada korban. Dan korbannya selalu anak kecil. Jadi setiap malam, apalagi malam Jumat, anak-anak dilarang keluar rumah," ucap Berliana menjelaskan dengan wajah yang menyeramkan. "Ih, serem juga ya. Gak kebayang deh kalau aku jadi warga desa di situ," ucap Raina sambil bergidik merinding. "Kalau aku gak kebayang jadi korbannya," ucapku berkomentar. "Oh ya, gimana kalau lewat situ malam-malam, Ber?" Ya gitu," jawab Berliana sambil mengangkat kedua bahunya. "Gitu gimana? Aku pernah kok, rasa takut sih gak ada. Yang bikin seremnya tuh suka kecium bau darah, nyengat banget, mungkin darah korban." "Terus kamu pernah lihat langsung penampakannya enggak?" Pernah sih, tapi seliweran aja. Wajahnya sih aku nggak tahu, tapi aku pernah dengar suaranya sambil cekikikan." Lalu kami melanjutkan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang lain.
Dari yang senang, sedih, lucu, sampai menakutkan. Tapi karena aku terlalu banyak tertawa, jadi saat di tengah perjalanan, "Aduh Pak Supir, berhenti bentar dong. Aku nggak kuat nih, pengen ke toilet." "Iya tunggu ya non, ini lagi cari toilet." Dan tak lama kemudian kami menemukan tempat peristirahatan. Tempatnya sih agak kumuh dan tua, dan gak ada satupun motor atau mobil yang terparkir. Tapi daripada nggak sama sekali, aku paksain buat ke tempat itu. "Aduh, aku udah nggak tahan. Siapa yang mau ikut?" tanyaku sambil membuka pintu mobil. "Enggak, kita tunggu di sini aja, jangan lama-lama ya." "Awas saja kalau sampai kayak tadi pagi lagi." Iya. Aku hanya menjulurkan lidahku ke arah Raina. Raina membalasku lagi. Omongan Alivia menghentikan kami untuk bertengkar lebih jauh. Udah, jangan mulai." "Iya, kita tunggu di sini aja. Sana, cepetan ah." "Jangan nyesel ya nanti di perjalanan." "Iya, udah sana." Jarak di antara tempat parkir dengan toilet sih lumayan jauh. Jadi aku harus lari buat sampai dengan cepat ke tempat itu. Karena makin gak tahan, aku pun lari secepat kilat. Setelah sampai aku kaget karena suasana toiletnya sepi banget dan juga kumuh. Kayak gak dibersihin selama beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Sebelum aku masuk di depan toilet, aku lihat ada penjaga di sana. Penjaganya sih 2 orang wanita, kelihatannya ramah. Dilihat dari wajahnya, yang satu udah tua, umurnya sekitar 50-an. Dan yang satunya masih muda, sekitar 30-an. Yang masih muda rambutnya panjang, kecoklatan. Dan yang satunya rambutnya pendek, coklat keemasan. Yang rambutnya pendek seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan dari wajahnya terlihat khawatir ataupun menyesal. Tapi yang satunya terlihat marah dan selalu menatap ke yang rambut pendek tanpa berkata apapun. Orang-orang aneh. Aku mencoba tersenyum pada kedua wanita itu. Hanya yang rambut pendek saja yang menengokku dan membalas senyumanku. Yang rambutnya panjang masih pada posisinya. Aku tidak menghiraukannya karena tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Saat masuk ke dalam toilet, aku melihat semua pintu bilik toilet tertutup dan hanya yang paling ujung sebelah kanan terbuka. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke bilik toilet itu. Setelah beberapa menit kemudian, aku sudah beres dan sedang cuci tangan di dalam bilik toilet itu. Aku mendengar ada yang mengetuk-ngetuk dari luar pintu bilik toilet yang aku tempati. "Sebentar, Mbak, udah mau beres kok," teriakku dari dalam bilik toilet. Tapi di luar tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah seperti ada yang sedang bertengkar. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi jantungku berdetak kencang. Beberapa detik kemudian pintu bilik toiletku ada yang mengetuk-ngetuk lagi. Aku mengecek kembali, takut ada yang tertinggal dan langsung membuka kunci pintu bilik toilet itu. Tapi saat dibuka, nggak ada siapa-siapa. Aku pikir orang yang tadi sudah menempati bilik toilet yang lain. Akhirnya kami tiba di desa terpencil di kaki gunung, tempat Villa Berliana, sekitar jam 4 sore. Karena perjalanan panjang tadi, aku tertidur pulas. Jadi aku bisa sedikit melupakan kejadian tadi. Walaupun pada awalnya susah tidur karena masih terbayang-bayang. Dari jendela mobil, aku melihat pemandangan yang jarang aku lihat di kota. Letak villa yang berada paling tinggi dengan pemukiman memungkinkan untuk melihat pemandangan yang begitu indah. Begitu juga dengan pemandangan villa yang langsung berhadapan dengan gunung. Kami baru pertama kali ke villanya Berliana dan ke daerah sini. Jadi kami takjub melihat semuanya. Villa Berliana sangat luas, sekitar 1 hektar. Taman depan dan juga taman belakangnya juga sangat luas. Dilengkapi dengan kolam ikan, tanaman hias, hingga mainan seperti ayunan. Di bagian dalam villa ada 19 ruangan dan 4 lantai.
Lantai pertama atau yang paling bawah adalah ruang tamu, ruang olahraga, ruang mencuci dan menjemur, gudang, kamar tidur untuk para pekerja, dan 2 kamar mandi. Lantai 2 adalah dapur, ruang makan, ruang keluarga, ruang perapian, dan 1 kamar mandi. Lantai ketiga adalah kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dan lantai paling atas adalah outdoor. Di sana tempat untuk bersantai dan melihat pemandangan. Ada taman juga dan kolam renang yang pemandangannya langsung menghadap gunung. Oh ya, kita tidurnya mau gimana? Sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Terserah, gimana yang punya aja. Ya udah, menurut aku sih 1 kamar buat berempat aja ya. Biar kita bisa ngelakuin hal-hal yang seru bareng-bareng, gimana? Ya sudah deh, aku setuju. Kalau kalian semua setuju, ya aku juga setuju. Pak Joni dan Pak Guntur sudah mengeluarkan koper kami dari tadi. Tentunya dengan bantuan Pak Malik juga. Sesaat setelah kami sampai di vilanya Berliana. Setelah mandi dan berganti baju, mereka semua langsung duduk di atas kasur. Di atas ada apa sih? Tanyaku penasaran. Itu taman. Jawab Berliana masih berkutat dengan kopernya. Kamu ada tenda gak? Ada, memangnya kenapa? Kita tidurnya di atas yuk, pakai tenda. Berliana terdiam sejenak. Dia sepertinya bingung dan wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Ada apa, Ber? Enggak ada apa-apa. Berliana menggeleng. Jadi gimana? Jadi enggak? Boleh. Setelah kami semua siap, Berliana segera memanggil Pak Joni untuk menyiapkan tenda. Tapi karena kami lapar, kami meminta Mbok Asri untuk memasak makanan untuk kami terlebih dahulu. Selesai makan, yang untungnya ketika sahabatku itu mau menemaniku. Walaupun mereka ngomel-ngomel gak jelas, tapi kami pergi ke lantai paling atas. Di sana ada ayunan yang ditutupi oleh bunga-bunga yang indah. Banyak sekali variasi bunga di sana, dan kami juga bisa melihat semua pemandangan yang ada di desa ini. Pak Joni sudah selesai memasang tenda. Dia telah menyiapkan api unggun lengkap dengan kayu dan korek apinya. Kami membawa sedikit kudapan dan air mineral, dan tentunya bantal dan selimut. Setelah menunggu beberapa jam, saatnya tiba. Kami langsung menyalakan api unggun dan duduk dekat api unggun. Aku punya cerita hantu loh. Apa? Ceritain dong. Gini, ceritanya bukan aku sih yang ngalamin, tapi Pak Anto, penjaga sekolah kita yang ngalamin. Katanya dia sih pernah masuk gudang. Dari luar, lampu gudang tuh mati. Tapi pas masuk ke dalam, lampunya langsung nyala. Dan sebentar mati. Nyala lagi, mati lagi. Pokoknya gitu terus deh. Padahal lampunya nggak otomatis. Dan saat dia masuk, pintunya langsung tertutup dan terkunci. Dia terkurung di situ selama 3 jam. Katanya sih pas ditemuin, dia udah pingsan. Ucap Raina sambil memakan kudapan yang dia bawa. Ah, nggak serem. Kayaknya kita lanjutin di dalam tenda aja deh ceritanya. Ucapku sambil menatap ketiga sahabatku satu persatu. Tapi tatapan mereka masih kepada pintu tenda dengan was-was. Jangan diterusin. Udah aja kita obrolin yang lain sambil makan kudapan yang masih nyisa. Cegah Berliana khawatir dengan tatapannya yang masih tidak bisa lepas dari pintu tenda. Iya, tadi ada suara anak kecil menangis. Tak lama setelah kami masuk tenda, suara itu hilang, entah kemana. Tolong, jangan ganggu kami. Kami tidak mengganggu kalian. Kita sudah berbeda alam. Gumamku sebelum tidur, kemudian mulai menutup mata. Ada apa? Enggak, cuma berdoa. Oh gitu, ya udah deh, good night. Aku pun segera menutup mata, tapi tidak bisa. Entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku masih memikirkan kejadian tadi. Alarm di handphoneku membangunkanku dari tidur. Aku melihat jam tanganku, dan ini menunjukkan pukul 4 subuh. Yang lain belum bangun. Hanya aku yang sudah bangun. Aku segera bangun dari kasur tipis di tenda dan duduk sambil membaluti diriku dengan selimut.
Dari telinga sebelah kiri seperti terdengar ada yang membisikkanku. Aku pikir itu sahabat-sahabatku yang jahil. Saat aku menengok ke arah mereka, bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri. Mana mungkin mereka kan masih tidur. Tapi suaranya berbeda, seperti suara anak kecil. Hai, ada suara anak kecil. Tapi aku belum bisa melihat wujudnya. Kamu siapa? Jangan ganggu aku. Aku hanya ingin bermain denganmu. Bagaimana kalau aku tidak mau? Apakah dia hantu? Tapi bagaimana bisa? Untungnya dia tidak menampakkan dirinya. Aku diam sesaat. Saat melirik ke kanan dan ke kiri, aku tidak berani menengok. Saat mataku sudah menghadap pintu tenda kembali, tiba-tiba aku melihat seperti ada sekelebat bayangan putih. Saat aku mengedip, dalam satu kedipan ada perempuan duduk di depanku, dan kurasa dia sebaya denganku. Rambutnya diikat dua di pinggir kepalanya. Dia memakai kacamata bulat yang besar dan sangat manis dan juga cantik. Wajahnya wajah masa lalu yang sudah sangat kuno. Dia tersenyum padaku. Aku terkejut melihatnya. Baru pertama kali ini aku melihat hantu dengan sangat jelas dan dekat. Saat aku akan teriak, dia menutup mulutku. Aku merasakan tangannya yang sangat dingin. Shh, kamu bisa membangunkan mereka, ucapnya sambil melirik ketiga sahabatku yang tertidur pulas. Perlahan aku pun mengangguk dengan mulutku yang masih ditutup oleh hantu itu. Dia pun melepas tangannya. Oh ya, kenalin, aku Ella. Sapanya, dia menyodorkan tangannya. Aku Salsa. Ella ya? Nama yang bagus dan cocok untukmu. Semua orang yang bisa melihatku berkata begitu. Ngomong-ngomong, kamu baru datang. Iya, aku baru datang. Ella tersenyum lebar, kemudian bertepuk tangan dengan girang. Wah, aku dapat teman baru yang bisa melihatku nih. Asik. Aku hanya mengangguk pelan sambil tersenyum ke arahnya. Oh ya, kenalin, itu semua teman-teman aku. Yang ini Olivia, yang itu Raina, dan yang ini Berliana yang punya villa ini kan? Ucap Ella memotong pembicaraanku. Iya, benar sekali. Bagaimana kamu tahu? Aku kan di sini sudah beberapa tahun, jadi aku hafal semuanya. Aku mencoba berkomunikasi dengannya, tapi sepertinya dia tidak bisa melihatku. Dia nggak bisa lihat hantu, Ella, karena setauku keluarganya nggak ada yang bisa melihat hantu, jadi otomatis dia juga nggak bisa. Pantesan. Ngomong-ngomong, sedang apa kalian di sini? Kita mau liburan dan apa? Mencari informasi dan juga jejak-jejak warga yang hilang. Lanjutku sambil menutup mata. Rasanya nggak mau ngeliat reaksi Ella kayak gimana. Ah, jangan! Ella berteriak. Spontan aku menutup mulutnya. Bisa tersentuh. Setelah merasa Ella sudah tenang, aku melepaskan tanganku dari mulutnya yang sangat dingin. Mereka nggak bakal denger kali. Maaf, memangnya kenapa sih? Apa ada yang salah ya? Pokoknya jangan pernah mendekati rumah tua itu. Rumah itu penuh dengan kutukan. Memangnya ada apa sih? Pokoknya kamu gak perlu tahu. Yang jelas jangan pernah dekati rumah itu. Apalagi kamu masuk ke dalamnya jika malam hari. Nasihat Ella sambil menatapku serius. Hening, kita berdua hanya diam dengan pikiran masing-masing. Memangnya ada apa di sana? Gumamku lebih pada diri sendiri. Ah kamu, lihat aku aja takut. Di sana tuh banyak banget hantunya dan mereka gentayangan. Kamu pasti nggak tahan deh. Ah tahu ah, aku tetap mau cari tahu apa masalah di rumah itu. Habisnya sih kamu nggak mau kasih tahu aku. Kamu pokoknya jangan. Kamu harus segera pergi dari sini. Kalau kamu lama-lama di sini, kamu bisa jadi korban.
Akhirnya kami semua bangun. Kami segera turun ke lantai bawah. Setelah sampai di kamar, kami pun segera siap-siap untuk mandi. Setelah kami selesai makan, yang hampir menghabiskan waktu hampir 1 jam, kami segera ke lantai bawah dan memanggil Pak Guntur untuk membawa sepeda. "Hati-hati ya," ucap Pak Joni dan Pak Guntur. "Iya Pak." Kami pun memulai perjalanan dan menuruni jalan, melewati sawah, ladang, rumah warga, dan melewati rumah kosong yang lumayan besar. Sepertinya rumah itu tidak pernah ditempati lagi, karena semak belukar sudah tumbuh di sekitar rumah itu. Sepeda Berliana berhenti mendadak tepat di depan rumah itu. Terpaksa sepedaku, Raina dan juga Olivia ikut berhenti. Kami disambut oleh 2 pohon berjajar yang sangat besar. Sepertinya sudah sangat tua. Di antara pohon itu ada jalan kecil, ditumbuhi dengan semak belukar yang sangat lebat. "Ada apa, Ber?" "Ini rumah kosong yang sering aku ceritain. Serem nggak?" "Lumayan," saut Raina yang ikutan menatap rumah kosong yang terbilang sudah tua itu. Aku dan Olivia pun ikutan menatap rumah tua kosong itu. Kalau lama-lama ditatap, rumah itu serem juga. "Kalau mau kita bikin uji nyali yuk," usulku asal ngomong. Semua mata langsung tertuju padaku. "Ah, jangan." "Hai, suara siapa tuh?" "Pokoknya jangan pernah mendekati rumah tua itu. Rumah itu penuh dengan kutukan. Kayaknya pernah dengar suara itu, tapi di mana ya? Kata-katanya juga sama." "Ah, bukannya itu suara Ella? Kok dia?" "Ayo kita lanjut perjalanan," ajak Berliana menghentikan pikiran-pikiran tentang suara Ella yang tiba-tiba muncul. Tak berapa lama kami tiba di air terjun. Pemandangannya indah sekali. Airnya benar-benar dangkal. Akhirnya karena kelelahan bermain air dan mencari ikan yang susah banget ditangkapnya, kami pun naik dan mengeringkan baju dan celana yang basah akibat mata air. Setelah merasa sudah sangat puas, kami segera pulang dengan membawa ikan. Aku turun dari sepedaku, seperti ada seseorang yang memanggilku, tapi siapa? "Salsa, Salsa," panggil orang itu dari dalam rumah kosong. Aku berjalan perlahan memasuki pekarangan rumah itu. Tanganku menggapai pagar kayu yang sudah sangat tua, dengan tingginya yang hanya setinggi pinggangku. Saat hendak membuka pagar itu, sesuatu mendorongku menjauh, menyadarkanku dari panggilan misterius itu. Dan ternyata yang menahanku masuk ke dalam rumah itu adalah teman-temanku. "Salsa, kamu ngapain sih? Kenapa kamu mau pergi ke sana? Kamu mau cari mati?" Aku menatap mereka bertiga secara bergantian. Pandanganku kosong. Aku terlalu lemas untuk menjawab pertanyaan mereka semua. Entah kenapa kepalaku langsung terasa pusing. Pusing yang amat sangat. Suara itu memaksaku untuk masuk ke dalam rumah itu. Pandanganku perlahan mengabur. Suara dari 3 orang di dekatku tak ada apa-apanya dibandingkan suara misterius itu. Hingga aku membuka mataku perlahan. Suasana ruangan ini gelap dan berdebu. Lalu aku mengedarkan pandangan sambil berusaha menyangga tubuhku yang masih lemas di tembok sebelah kananku. Sepertinya aku menginjak sesuatu. Bahaya. Dengan sangat pelan aku menengok ke belakang, lebih tepatnya ke bawah, ke arah kakiku. Ya, aku memang menginjak sesuatu. Tunggu, tulang manusia. Aku menginjak sebuah jari manusia. Tiba-tiba saja cahaya datang dari kejauhan, sangat menyilaukan. Sampai-sampai aku harus menutup mataku dengan punggung tangan kiriku. Dengan perlahan, seseorang menghampiriku. Bukan hanya seorang wanita yang di belakangnya banyak yang mengikutinya. Firasatku mengatakan bahwa mereka adalah para hantu. Apalagi dilihat dari wajah mereka yang sangat pucat. Ada wanita, pria, bahkan anak kecil. Aku mundur beberapa langkah. Tangan mereka berusaha untuk menggapaiku.
Sedangkan aku berusaha untuk menggapai sesuatu di belakangku. Tapi tunggu, seperti ada yang menahanku dari belakang. Saat aku menengok ke belakang, ada banyak rangka yang hidup dan mereka menahanku pergi. Jantungku mulai berpacu dengan cepat. Aku menutup mataku saat para hantu itu mulai mendekatiku, memegang-megang tubuhku. Aku berteriak dengan keras, tapi mereka tetap tidak mau menjauh. Mereka terus mengerubungiku hingga aku jatuh terperosok, duduk di lantai dengan mataku yang masih menutup rapat. Sedang para hantu dan rangka itu masih menggapai tubuhku, dan mereka pun masih mengucapkan satu kata yang membuat telingaku berdengung. Tolong kami, tolong kami. Aku menatap ke sekitar. Sahabat-sahabatku berada di sekitarku. Olivia berada paling dekat denganku. Dia memelukku dari samping sambil menghapus keringat yang membanjiri keningku. Sedangkan Raina dan Olivia duduk di depanku. Mereka semua menatapku dengan cemas. Untung hanya mimpi, pikirku saat aku mengetahui ternyata aku sudah terbangun di tempat tidur di kamar Berliana. Aku tadi kenapa? Bukannya tadi kamu pingsan. Untung saja ada beberapa warga yang lewat. Jadi mereka membantu kami untuk mengantarkan kamu. Ayolah, kamu harus cepat sehat. Kita akan mau makan ikannya. Matahari mulai tenggelam dan bulan pun mulai muncul. Kami segera berganti baju dan duduk di kasur. Malam ini mau ngapain nih? Aku pengen baca buku nih, ngelanjutin yang kemarin. Iya, aku juga nih. Ya sudah, kita baca buku saja ya. Lalu kami pun segera ke lantai 2 dan ke ruang perapian. Berliana menyalakan perapian, kemudian kami semua mengambil buku yang berbeda. Tapi saat aku mengambil buku dan mulai membuka buku itu, aku seperti menjatuhkan sesuatu. Aku pun menunduk, kemudian berjongkok dan mengambil barang itu di bawah. Tepat di depan kakiku, aku pun memungut barang yang ternyata adalah sebuah foto. Aku mulai penasaran, siapa mereka? Dan kenapa foto itu bisa ada di sini? Aku berdiri tepat di depan Berliana. Ber, ini foto siapa? Coba aku lihat. Ini kayak siapa ya? Kok aku kayak kenal? Ayo inget-inget lagi. Mau tanyain Mbok Ani? Nggak ganggu tuh. Nanti pagi aja deh. Oh ya, ya udah deh, terserah kalian aja. Ber, panggilku pada Berliana yang membuat cewek itu langsung mendongakkan kepalanya. Apaan? Aku nemuin buku serem loh. Buku apaan tuh? Ini tuh buku yang selama ini aku cari. Buku ini adalah buku paling seram yang pernah ada. Jawabku dengan wajah yang dibuat-buat. Alay, lebay. Judulnya apa, Sal? Misteri Rumah Keramat. Aku udah cari-cari buku ini kemana-mana, tapi gak pernah nemu. Soalnya bukunya rilis 2 tahun yang lalu sih. Jadi pasti. Stop, mau baca atau enggak? Potong Olivia yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangku sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Itu apa? Tanya Raina gugup dengan mata yang memandang lurus ke arah pojok kamar. Mukanya sudah pucat. Kamu kenapa? Tanyaku sambil menengokkan kepala ke arah yang ditunjuk Rara. Tanpa kuduga, mataku ikutan pucat seperti Raina. Anak perempuan itu berdiri di pojokan kamar. Sekarang wajahnya tidak lagi tertutupi rambut panjangnya. Wajah anak perempuan itu sangat pucat dengan senyum miring yang diberikannya. Aku tidak mengerti dengan arti senyuman itu. Yang jelas, itu senyuman terseram yang pernah aku lihat. Hai, kalian kenapa nggak masuk? Tanya Berliana bingung. Dia dan Olivia sudah duduk di atas kasur. Tidak sesuai dengan jalan pikiranku. Aku berlari keluar kamar sambil satu kali berteriak tapi sangat keras. Tanpa sengaja, aku menabrak bahu Raina yang sudah lemas dan membuat cewek itu terjatuh. Sepertinya dia pingsan.
Tanpa sadar aku berbelok ke kamar orang tua Berliana yang tidak dikunci dan segera masuk ke kamar mandinya lalu menguncinya. Aku sendiri pun bingung kenapa aku malah masuk ke sini, apalagi kamar mandi. Aku menatap diriku di cermin kamar mandi, berantakan, sangat berantakan. Perlahan di belakangku terbentuk sebuah bayangan. Aku yang masih menatap lurus ke depan cermin langsung memegang erat pinggang wastafel. Tubuhku seakan tidak bisa gerak. Bayangan itu semakin membentuk dan menampakkan sebuah wajah yang sepertinya tak asing lagi bagiku. Itu Ella. Ella, akhirnya kamu muncul juga. Aku tadi udah ketakutan banget. Apa kamu mengenal anak perempuan memakai piyama merah? Seingatku, hanya aku penunggu tetap di rumah ini. Kecuali, tanyaku sambil mundur perlahan, berusaha meraih wastafel di belakangku. Dalam hitungan detik, Ella sudah melayang ke arahku. Kemudian dia mencekik leherku. Pergi. Ella. Tangan kananku menggapai-gapai barang apapun yang ada di depanku. Hantu kepala merah menengokkan kepalanya ke arah pintu. Ketika mendengar ketukan seseorang dari luar, dia juga sedikit melonggarkan cengkramannya di leherku, membuat aku bisa sedikit bernafas normal. Salsa, pergi, ucap hantu berpiyama merah sebelum menghilang. Tenggorokanku rasanya sangat tidak enak, seperti ada sesuatu yang menahannya. Maka aku mulai kembali mencoba untuk bernafas normal. Ini makanannya, hati-hati masih panas. Celetuk Mbok Wina sambil memberikan satu mangkok penuh berisi bubur. Wah, kelihatannya enak sekali, Mbok. Oh iya, mereka menyampaikan sesuatu untukmu. Apa itu? Mereka bilang bahwa mereka tidak marah lagi padamu. Syukurlah. Mbok tinggal dulu ya, ini susunya, jangan lupa diminum. Iya, Mbok. Aku segera menemukan makanan bubur itu. Aku pun segera memakan bubur itu dan rasanya sangat enak. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan membuka pintu kamar. Ada anak perempuan yang sebaya denganku, rambut panjang dan memakai piyama merah. Dia berjalan melewati kamarku. Karena aku penasaran, aku pun mengikutinya. Dia masuk ke ruang makan. Aku mengikutinya. Dan saat kulihat, ketiga temanku telah digantung di atas meja makan dengan wajah yang mengenaskan. Seperti bunuh diri dengan gantung diri. Perempuan tua itu berdiri di ujung meja makan dan menunjuk ketiga temanku. Lalu perempuan itu menggerakkan tubuh ketiga temanku. Dan setelah selesai dia tersenyum padaku dan mulai mendekatiku. Karena tinggi kami sama, aku bisa melihat wajahnya. Sebagian wajahnya terkena bercak darah, seperti dia dibunuh. Karena tepat di perutnya ada bekas tusukan. Jika dia tidak seperti itu, dia akan sangat cantik dan imut. Dia memelukku dengan erat sampai aku tidak bisa bernafas. Dan dia berkata, "Jika kau biarkan, maka akan berakhir seperti ini." Dia terus memeluk erat hingga jiwa dia masuk ke dalam tubuhku. Aku menutup mata dan tiba-tiba aku terbangun. Untung itu cuma mimpi. Ada apa? Aku mimpi buruk. Aku mau ngomong sama kalian. Sebenarnya aku... Tiba-tiba ada suara piring pecah yang bersumber dari dapur. Apaan tuh? Gak tahu, coba kita lihat. Ayo. Kami pun segera di lantai bawah. Di sana kami melihat Mbok Ani, pembantu yang paling tua itu, sedang memarahi Mbok Wina. Ada apa ini? Tanya Berliana. Ini non, dia pecahin piring 4 buah. Jadi saya tegur dia. Ya sudah Mbok, gak apa-apa. Tapi itu pecahan piringnya beresin ya. Iya non. Ada-ada aja. Tadi kamu mau ngomong apa sih? Gini, sebenarnya aku kan bisa... Aduh, gimana jelasinnya ya? Jelasin aja, kita pasti ngerti kok. Jangan kaget ya. Iya, tenang aja. Kalian tahu kan kalau aku bisa lihat hal-hal gaib?
Jadi, aku harap kalian ngerti ya. Kita harus segera pergi dari sini. Aku nggak mau kalian terkena kematian yang tragis di sini. Aku ingin kalian. Ucapanku dipotong oleh Alivia. Tadi malam kau kan sudah cerita dan kita sudah bahas ini. Selama kita bersama, kita akan aman. Tenang aja, Salsa. Makanya, akhir-akhir ini aku sering jadi anak pendiam. Sejak peristiwa 2 hari yang lalu itu. Yang aku berada di toilet, mungkin itu awal dari semuanya. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu kamar kami. Siapa? Buka aja, gak dikunci kok. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku melihat ada perempuan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dan sekarang dia menghilang. Tiba-tiba pundakku seperti ada yang memegang. Saat kepalaku membalik ke belakang, seketika aku berteriak dan langsung loncat keluar tempat tidur. Aku berlari menuju pintu kamar dan pergi dari kamar itu. Aku berlari menuju tangga dan saat tiba di lantai 2, aku menabrak seseorang. Aku terjatuh dan aku tak bisa melihat dengan jelas karena lampu di lantai 2 dimatikan. Tenang, ini aku, Mbok Wina. Ah, kirain siapa, Mbok? Kamu gak kenapa-napa? Enggak, Mbok. Ada apa sih? Enggak ada apa-apa kok, Mbok. Cuma aku kaget aja. Aku segera duduk di tepi tempat tidur. Kamu tuh kenapa sih? Lihat hantu? Tanya Alivia. Iya. Oh iya, aku lupa mau cari tahu foto ini. Oh iya, ayo kita keluar. Kami pun segera pergi mencari Mbok Ani. Karena Mbok Ani paling tua di sini. Jadi kami beranggapan bahwa Mbok Ani pasti tahu. Mbok, tahu foto ini enggak? Ini kan foto. Hah? Mbok tahu? Ber, aku pinjam laptopnya dong. Memangnya ada apa sih kamu pinjam laptopnya Berliana? Aku harus berkomunikasi dengan hantu itu. Sepertinya dia ingin berbicara sesuatu. Aku harus mencari tahu tentang cara berkomunikasi. Oh gitu. Kami pun mencari tahu tentang cara berkomunikasi dengan hantu di internet. Dan kami menemukan cara berkomunikasi yang paling simpel. Hanya dengan menatap cermin di malam hari dan mematikan lampu. Setelah itu panggil nama hantu yang dituju. Dan sesudah itu nyalakan lilin. Hanya itu. Wah, itu sih simpel banget. Oke, kapan kita lakuin hal itu? Malam sekarang. Oke, kita lakuin malam ini juga. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kami telah menyediakan semuanya. Hai anak perempuan, kau yang berambut panjang dan selalu memakai piyama warna merah. Kemarilah, kami hanya ingin mengobrol denganmu. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Ucapku dengan suara lantang di depan cermin. Aku segera menyalakan lilin, tapi kami tidak melihat apa-apa. Kau masih percaya yang seperti ini? Aku mengenal suara itu. Ella? Siapa Ella? Dia temanku selama di sini. Dia hantu yang baik. Iya, aku Ella. Anak itu tidak mungkin muncul. Terus bagaimana caranya agar dia muncul? Aku juga nggak tahu. Tapi kamu harus hati-hati di sini. Ada pengkhianat di antara kalian. Siapa? Kalian juga nanti akan tahu. Kata Ella dan dia langsung menghilang. Apa maksudnya pengkhianat di antara kita? Siapa pengkhianat itu? Aku juga nggak tahu apa maksudnya. Yang jelas aku bukan pengkhianat itu. Aku juga. Aku tidak mungkin. Ucap Berliana sambil menggoyangkan jari telunjuknya. Kami segera menatap Raina. Apa? Kalian jangan mengira aku sebagai pengkhianatnya ya. Aku tidak mungkin mengkhianati kalian. Terus kalau bukan kita, siapa dong? Sudahlah, omongan hantu itu tidak penting didengarkan. Kamu tidak boleh seperti itu. Dia itu hantu. Mungkin dia bisa melihat sesuatu. Dia kan bisa menghilang. Dan ucap Berliana menceramahi Raina. Iya, terserahlah.
Kami segera menyalakan lampu dan mencari cara lain agar bisa berkomunikasi dengan hantu itu. Tapi harus cara apa lagi? Pergi ke dukun? Oh, itu tidak mungkin, itu musyrik. Hai, bangun. Aku segera bangun dan hanya ada wajah Olivia dan Raina saja yang ada di kasur. Kemana Berliana? Gak tahu, pas kita bangun tadi Berliana udah gak ada. Mungkin dia sudah ada di bawah. Sekarang kita mandi aja yuk, mungkin Berliana sudah kembali saat kita selesai mandi. Setelah selesai mandi, kami segera pergi ke lantai 2 mencari Berliana, tapi kami tidak menemukannya. Kami mencari di lantai 1 dan tidak menemukannya. Kami khawatir pada Berliana. Apakah ada sesuatu hal buruk terjadi? Sudah gelap begini, Berliana belum juga kembali. Belum lagi Ella yang belum kembali melaporkan pencariannya sejak tadi. Keesokan harinya, aku bangun. Tapi saat kulihat, di kasur hanya ada aku dan Olivia. Sekarang kemana Raina? Bangun, bangun Liv. Aduh, ada apa sih? Lihat tuh. Hah? Kemana Raina? Berliana aja belum pulang. Sekarang malahan Raina yang hilang. Iya Liv, kemarin Berliana yang hilang. Sekarang Raina. Nanti siapa? Tuh kan, udah aku bilang. Aku tuh gak mau tinggal di sini. Kalian sih maksa. Jangan nyalain ah. Kan sebagai sahabat itu suka duka harus selalu bersama. Iya sih, tapi aku takut Sal. Aku juga takut Liv. Mulai malam ini kita harus jaga gantian. Mungkin aja kita diambil saat kita tidur. Kami pun kembali ke gudang. Kami mencari Ella untuk membantu kami lagi mencari Raina. Tapi Ella tidak menemukan Berliana. Dia sudah mencari seisi rumah ini, bahkan keluar rumah. Tapi Berliana tidak ada. Kami kecewa sekaligus khawatir apa yang sebenarnya terjadi. Saat malam hari kami jaga malam. Aku jaga duluan, Olivia tertidur. Aku sengaja meminum kopi agar tidak mengantuk. Saat aku sedang duduk sambil membaca sebuah novel yang aku bawa dari perpustakaan, aku mendengar lagu-lagu yang tak aku kenal. Lagu itu membawa aku untuk tertidur, tapi aku tetap terjaga. Aku gak mau ada korban lagi. Saat Olivia jaga, aku tertidur. Aku udah capek dan ngantuk banget. Sebelum tidur aku tersenyum pada Olivia dan dia membalas senyumanku. Non, bangun Non, udah siang. Iya. Aku segera bangkit dari tidurku. Ternyata Mbok Asri yang membangunkan. Mbok, Berliana dan Raina udah ketemu? Belum Non, mereka masih hilang. Udah lapor polisi? Udah Non, mereka akan datang hari ini. Oh iya, Olivia mana? Loh, bukannya sama Non ya? Iya, tadi malam memang sama saya. Tapi sekarang udah nggak ada. Kemana dia? Loh, kemana ya? Mbok, bantuin cari ya. Iya Non. Suara tangisanku makin kencang. Bagaimana kalau aku yang menemani kamu? Kemanapun kamu pergi? Tanya Ella sambil tersenyum. Boleh, aku berutang budi sama kamu. Iya, tenang aja. Jadi sekarang kamu mau kemana? Mungkin kamu bisa cari tahu di perpustakaan. Makasih, ayo pergi. Aku mengambil sebuah buku yang berjudul Misteri Villa Keramat. Aku gak tahu apa maksudnya. Aku menatap ke arah Ella. Dia hanya menggeleng. Isinya menceritakan tentang sejarah villa tersebut. Di sana ada foto villa itu, tapi sepertinya aku kayak kenal sama villa itu. Di sini dikatakan bahwa korban yang berjatuhan di villa ini, anak-anak yang punya villa ini, semuanya mati terbunuh. Mereka meninggal yang sangat muda. Tidak ada yang tahu penyebabnya, sehingga villa ini menjadi angker. Kejadian ini telah terjadi selama 30 tahun yang lalu. Wah, itu villa udah lama banget. Pantas saja villanya
jadi villa keramat. Sudahlah, jangan dipikirkan. Aku yakin kamu lelah sekarang. Ayo aku antar kamu ke kamar. Kalau boleh, aku minta kamu buat temenin aku tidur, bisa? Iya, boleh. Kami pun segera pergi ke kamar dan Ella menemaniku tidur. Dia duduk di sebelahku. Hantu tidak mungkin tidur, kan? Dia pasti bisa menjagaku jika ada sesuatu terjadi. Dia bisa menjadi tamengku dan semoga saja kejadian itu tidak menimpaku. Tiba-tiba aku terbangun. Lagu yang tidak aku kenal kembali bersuara. Entah lagu apa itu. Intinya semua suara itu mencoba untuk membangunkanku. Saat kulihat, Ella ternyata masih ada di sana. Aku juga nggak tahu. Ayo kita lihat. Kami pun segera pergi ke arah asal suara itu. Kami membuka pintu kamar sedikit demi sedikit. Dan saat ku intip dari balik pintu kamar, ternyata ada seseorang yang membawa kapak. Entah itu pria ataupun wanita. Dia memakai jubah hitam yang menutupi wajahnya, bahkan hampir menutupi seluruh badannya. Kapak itu digusur di lantai kayu, sehingga menghasilkan suara yang berderit. Sambil menutup pintu kamar, aku menarik nafas dalam untuk menenangkan diri. Setelah merasa cukup aman, aku segera keluar kamar untuk memastikan apakah dia masih ada di sana. Tunggu, kau berani? Tentu saja. Baiklah, kamu akan kulindungi. Orang berkapak itu mencoba membuka pintu dengan kapaknya. Aku terkejut. Sedikit lebih maju, perintah Ella padaku. Aku segera maju satu langkah. Apa yang harus aku lakukan? Cepat, Ella. Kembali Ella memejamkan mata. Cepat. Ella masih menutup matanya. Tapi orang itu terus menancapkan kapaknya ke pintu. Seketika aku berteriak sekeras mungkin. Aku ingat, dorong naga itu. Baik. Ucapku sambil mendorong naga itu. Dan perapian itu memutar ke sisi lain perpustakaan. Aku melihat sebuah ruangan yang dipenuhi foto. Ella tertunduk lesu. Dia mengeluarkan air mata. Aku tidak mengerti. Ternyata selama ini mereka mencariku. Mereka masih sayang padaku. Temanku juga. Mereka dicari. Ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi dengan kematianmu? Kayaknya dia udah nemuin tempat persembunyian kita deh. Di sini ada tempat rahasia, langsung menuju gudang. Ucap Ella, dia mencari-cari. Tekan tombol itu. Aku segera menekan tombol itu. Dan sebuah jalan terbuka. Sebuah anak tangga. Kami segera pergi. Aku segera berlari melewati tangga. Aku terjatuh di antara anak tangga. Aku segera berdiri dan kembali berlari. Aku paksain buat berdiri walau kakiku sakit. Sal, kayaknya kita harus sembunyi di gudang deh. Mungkin aja di sana aman. Oke, kita ke gudang. Kami pun segera pergi berlari. Setelah sampai, aku bersembunyi di salah satu tumpukan kardus. Aku menunduk, tapi aku khawatir. Khawatir kalau dia menemukanku dan membunuhku. Dia terus mengejarku. Tapi sebenarnya apa yang dia mau? Hai anak kecil, di mana kamu? Ayo keluar, jangan bersembunyi. Suara itu terdengar lagi, terdengar sangat dekat. Entah dari mana dia bisa tahu kalau aku sudah turun dan berada di gudang. Aku ketakutan, tapi Ella tetap menjagaku. Jangan pergi, El. Aku punya firasat buruk. Aku harus pergi. Aku akan kembali. Aku berjanji. Aku kan hantu. Aku tetap menggeleng. Tanpa ku sadari, aku mengeluarkan air mata. Di saat seperti ini, tidak ada yang menjagaku. Ibuku ada di rumah. Teman-temanku menghilang entah kemana. Sekarang Ella pergi. Apa yang harus kulakukan? Ella belum juga kembali. Kemana dia? Suara pintu dibuka oleh seseorang. Siapa itu? Dia tersenyum. Dan satu persatu kardus dihancurkan. Dilempar menjauh. Aku merangkak perlahan. Mencari lokasi yang aman.
Saat dia sedang menghancurkan kardus-kardus, aku merangkak ke arah pintu. Aku membuka pintu dengan perlahan dan aku berhasil. Aku segera keluar mencari tempat. Aku berlari ke arah pintu luar. Saat aku membuka pintu, pintu itu terkunci. Aku mencoba lagi membuka pintu itu beberapa kali, tapi tetap terkunci. Sekarang aku panik. Apa yang harus aku lakukan? Pisau masih di tanganku. Aku mencoba mencari alat untuk membuka pintu, tapi terlambat. Dia sedang berjalan ke arahku. Aku khawatir apa yang nanti akan terjadi. Jangan mendekat. Aku punya pisau ini. Jangan sampai ini menancap ke tubuhmu. Aku tidak takut karena aku punya yang lebih besar. Ini, ucapnya sambil mengacungkan kapaknya yang besar. Diam, jangan mendekat. Kapak ini bisa saja aku lempar ke arahmu, tapi aku tidak bisa. Ada misi yang harus kuselesaikan malam ini. Apa itu? Sesuatu yang sangat penting bagiku. Siapa? Kamu siapa? Tanyaku sambil tetap mengarahkan pisau padanya. Mana mungkin aku jawab pertanyaanmu itu. Mau apa kamu? Kalau kau ingin selamat, ayo ikut saja. Aku ditarik keluar rumah. Aku mencoba melepaskan genggamannya, tapi dia kuat sekali. Aku mencoba berulang kali melepaskan genggamannya, tapi gagal. Aku menggigit tangannya dan berhasil. Aku terlepas. Aku segera berlari menuju pintu gerbang dan minta pertolongan dari Pak Joni yang berada di pos satpam. Pak, buka pintunya, Pak. Karena tidak ada jawaban, aku segera mendobrak. Dan, satu orang mayat tergeletak di sebuah kursi. Mayat itu banyak mengeluarkan darah. Dia memegang sebuah pistol. Bau busuk sangat menyengat dari tubuh mayat itu. Aku yakin itu Pak Joni. Ini tidak mungkin. Saat aku keluar, ada yang memegang pundakku. Seketika aku terkaget. Siapa ini? Aku tidak berani melihat ke arah belakang. Tenang, ini Pak Guntur kok. Syukurlah Pak Guntur. Ternyata Bapak, kirain siapa? Kamu kenapa, Non? Kok sepertinya ketakutan? Iya Pak, saya tadi dikejar-kejar sama orang misterius yang membawa kapak dan saya nemuin mayat. Ini mayatnya Pak. Ucapku sambil menunjuk ke arah dalam pos satpam. Tapi anehnya, mayatnya sudah menghilang. Dan di sana hanya ada Pak Joni yang sedang duduk dengan tenang. Tanpa ada seberkas darah pun. Non, ada apa? Enggak Pak, cuma... Non, ayo ikut Bapak. Kemana Pak? Kita cari tempat yang aman saja. Tadi katanya Non sedang dikejar-kejar sama orang yang misterius kan? Iya Pak, tapi... Jangan pergi, teriak orang tersebut. Sama seperti sebelumnya, dia tetap memakai jubahnya dengan menutupi wajahnya, kaki dan tangannya. Pak, itu orangnya Pak. Tenang, akan kuatasi, ucap Pak Guntur sambil memegang erat tanganku. Tapi orang itu mendekat ke arah kami dan dia memegang pundak Pak Guntur. Bagus, kamu telah menemukan anak itu. Dia telah kabur. Ayo cepat bawa dia. Apa yang terjadi? Tenang Non, selama aku mematuhinya, kamu akan aman kok. Aku berusaha kabur, tapi tidak bisa. Aku mencoba caraku yang pertama, menggigit tangan Pak Guntur, tapi tidak berhasil. Dia tetap bertahan. Orang itu mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya. Dan dia mengeluarkan pistol. Mendengar suara keributan, Pak Joni keluar melihat keadaan. Ada apa? Tapi orang itu tetap diam, mengarahkan pistolnya ke arah Pak Joni. Pak Joni mengeluarkan pistol juga. Orang itu datang menghampiri Pak Joni hingga menyudutkannya di dalam pos satpam. Orang itu mendorong Pak Joni hingga dia duduk di kursinya dan langsung menembak Pak Joni.
Dia menembak beberapa kali hingga merasa Pak Joni tidak bernyawa dan dia mengunci pintu pos satpam. Tepat seperti pandanganku tadi, ini tidak mungkin. Aku tidak menyangka akan memiliki kekuatan seperti ini. Tidak mungkin. Itu mungkin hanya sebuah kebetulan saja, pikirku. Tapi orang itu mengeluarkan senjata lagi dan dia menembakkannya ke arahku. Tapi aku tidak mati. Malah aku seperti pusing dan tidak sadar. Aku seperti dibawa ke sebuah tempat. Mobil. Aku dimasukkan ke sebuah mobil. Kaki dan tanganku diikat. Dan setelah itu, aku tidak sadar dengan keadaanku. Bangun, bangun, ini sudah waktunya. Aku membuka mataku dengan perlahan dan aku sudah berada di sebuah ruangan yang lumayan besar. Aku duduk di sebuah kursi dan tentunya tangan dan kakiku diikat di kursi itu. Dan juga mulutku ditutup dengan kain. Sepertinya aku pernah ke sini, tapi kapan? Tempat ini berdebu dan aku melihat Pak Guntur sudah berada di depanku. Diam kau di sini, ucap Pak Guntur tegas. Kau harus melihat upacara ini. Aku melihat sekeliling dan kulihat ada beberapa anak, mungkin sekitar 5 anak. Mereka diikat bersama di lantai dan sepertinya mereka tidak sadarkan diri. Mereka diikat di tangan, kaki dan juga mulut mereka ditutup dengan kain, sama sepertiku. Tapi sepertinya aku mengenal 3 orang itu. Hah? Alivia, Berliana, dan Raina. Ternyata mereka ada di sini. Hilang selama beberapa hari dan ternyata mereka di sini. Kau pasti mengenal 3 orang dari mereka. Iya kan? Tanya orang itu. Sebelum kau mati, kau harus melihat siapa aku sebenarnya. Ucap orang itu sambil membuka jubahnya. Dan Pak Guntur membuka penutup mulutnya. Dan ternyata orang itu Mbok Wina. Mbok Wina? Ucapku membelalak tak percaya. Jangan panggil aku Mbok. Aku ini di sini bukan Mbok. Tapi panggil saja aku Ratu Wina. Karena aku itu masih muda. Ya, mungkin aku seumuran denganmu. Dan juga aku adalah yang berkuasa di sini. Itu tidak mungkin. Maksud kamu apa sih membawa kami semua ke sini? Sejak awal aku yang menyuruh Berliana agar datang ke sini. Dan mungkin bisa membawa kalian juga. Karena di sini aku tidak punya cukup banyak korban. Jadi Berliana terjebak denganku. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu baik pada kami, tapi padahal kamu menginginkan kami. Kau terlalu banyak tanya anak kecil, ucap Wina sambil memegang kedua pipiku yang kencang. Dan tentunya kau terlalu banyak tahu anak kecil. Dan dia melepaskan genggamannya. Upacara akan segera dimulai. Ada 7 upacara. Aku menyebutnya upacara kematian. Terdiri dari 7 anak kecil yang belum berdosa. Aku yakin kalian belum berdosa. Aku mencium bau darah kalian yang masih murni. Kau mau tahu asal usulku? Aku hanya mengangguk dengan menatapnya tajam. 30 tahun yang lalu, aku sudah menjadi seorang nenek tua. Suamiku pergi untuk selamanya. Aku tidak mempunyai 1 orang anak pun. Aku frustasi, bingung dan kesepian. Tapi pada suatu malam, aku mendengar seseorang mengetuk pintuku. Aku bangun dan membuka pintu itu. Tidak ada siapapun. Hanya ada surat kecil. Surat itu mengatakan bahwa bila aku ingin mempunyai seorang anak, pada malam bulan purnama, aku harus menunggu sampai tengah malam dan tidak boleh tertidur. Aku pun melakukan hal tersebut. Dan pada malam bulan purnama, aku menunggu dan menunggu hingga tengah malam. Tapi tidak ada yang datang. Aku merasa kecewa. Tiba-tiba seseorang memanggilku. Aku mencari arah suara itu.
dan aku menemukan seseorang. Dia seorang anak kecil. Dan aku berkata, "Kau anakku?" Dia menjawab, "Iya, aku anakmu. Tapi aku haus, Bu. Aku ingin meminum darah manusia. Carikan 7 anak manusia yang masih murni dan bawa ke sini." Aku pun mengabulkan permintaannya. Dan dia mengajarkan aku cara upacara kematian ini. Tapi aku akan meminum darah manusia. Aku menjadi muda kembali. Tapi anak itu telah mati, dibunuh oleh manusia. Mereka kejam. Mereka telah membunuh anakku. Itu karena kesalahanmu. Kau tidak menjaganya dengan baik. Diam kau. Dia mati dibunuh saat sedang mengambil anak kecil. Dasar kau, monster. Walaupun anakku mati, tapi aku tetap melakukan upacara ini hingga sekarang agar aku tetap muda. Dan ini akan menjadi upacara terakhirku. Wina mengambil salah satu anak yang sedang diikat. Dan beruntung itu bukan salah satu temanku. Aku tidak mengenal anak itu. Dia dibawa ke sebuah meja. Meja itu diterangi oleh cahaya bulan yang terdapat dari atap yang berlubang. Malam ini cahaya bulan bersinar sangat terang. Wina membawa anak itu sambil mengucapkan kata-kata yang tidak aku mengerti. Mungkin seperti mantra. Dia mengikat tangan dan kaki anak itu di ujung-ujung meja. Mulut anak itu masih ditutup. Dia sangat ketakutan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga aku. Wina mengambil pisau kecil sambil tetap mengucapkan mantra-mantranya. Dia mengayunkan pisau dengan kedua tangannya dan dia menancapkan pisau itu tepat di tubuhnya. Seketika anak itu mati dan aku yang melihat roh anak itu pergi masuk dalam tubuh Wina. Wina telah membunuh anak yang tidak bersalah. Upacara pertama selesai. Tinggal 6 upacara lagi. Pak Guntur mengumpulkan darah anak itu dan memasukkannya ke dalam mangkok. "Ini cukup." "Ya, ini cukup. Ayo cepat berikan." Pak Guntur segera memberikan mangkok itu dan Wina meminumnya. Seketika Wina kuat kembali. Pak Guntur membuka ikatan anak yang telah mati itu dan melemparkannya ke tumpukan mayat. "Akhirnya dan sekarang bagianmu." Wina menunjukku dan berjalan ke arahku. Aku bergerak ingin melepaskan diri, tapi dia tetap membawaku. Dia membawaku ke meja itu. Aku mencoba melepaskan diri, tapi tidak berhasil. Aku diikat di meja itu. Saat Wina akan menancapkan pisaunya, tiba-tiba seorang berteriak, "Berhenti!" Wina menengok ke belakang. Dia menurunkan pisaunya. Wina mencari asal suara itu. Seseorang menghampiri aku dan Wina, dan saat kulihat ternyata itu Ella. "Ella, tolong selamatkan kami, El, tolong." "Aku tak bisa menyelamatkanmu, tapi kau bisa." "Tidak, El, tidak. Kau yang bisa, aku kan terikat." Ella hanya menggeleng. "Sudahlah, jangan basa-basi. Mau apa kamu kesini?" tanya Wina pada Ella. "Aku kesini untuk menyelamatkan dia." Aku hanya terdiam dan menatap teman-temanku yang terikat. Aku tidak tahu apa yang akan Ella lakukan. Bukankah tadi dia bilang bahwa aku yang bisa menyelamatkannya? Pokoknya yang aku inginkan sekarang adalah pergi dari sini. "Ella, cepat selamatkan aku, El." "Aku tidak bisa menyelamatkanmu." "Tapi dia bisa." Tunjuk Ella pada seseorang, dan ternyata itu adalah anak kecil memakai piyama merah. "Kalian sudah mati. Kenapa kalian masih ada di sini?" Kami terkunci dan kami ditakdirkan untuk menyelamatkan korban selanjutnya. Kami tidak mau lagi ada korban. Cukup ini yang terakhir. Sebelumnya kami tidak sekuat itu, tapi sekarang kami kuat, ucap anak yang memakai piyama merah. Dia menghampiriku.
"Hai, kamu mau apa?" tanya Wina, tapi anak itu tetap berjalan ke arahku. Wina mengeluarkan kekuatannya, tapi anak itu tetap berjalan dan dia memegang pundakku. Aku menutup mata, dan saat aku membuka mata, aku sudah berada di vilanya Berliana. Namaku Ana. Beberapa tahun sebelumnya, aku tinggal di sini. Aku tinggal di sini dengan saudariku, Ani. Ella ingin menginap di rumahku dan aku mengizinkannya. Ella adalah sahabat kami. Dan seketika aku berada di sebuah ruangan, kamar Berliana. Aku melihat sebuah kejadian. Aku berjalan menghampiri mereka. Ada 3 orang anak kecil sedang duduk di atas kasur. Sepertinya mereka sedang bermain. Tapi beberapa menit kemudian, mereka berjalan keluar kamar. Sepertinya aku mengenal yang 2 orang itu. Itu seperti Ella dan Ana. Iya benar, itu mereka. Aku mengikuti mereka dan mereka menuju lantai terbawah. Mereka seperti mendengar sesuatu. Kejadian ini yang kami alami. Sesuatu terjadi. Ana, Ani, dan Ella diculik oleh seseorang memakai jubah. Mungkin itu Wina. Tapi Ella berhasil kabur. Dia melarikan diri. Dan tari tidak hentinya hingga dia lolos. Dan aku sekarang pindah secara cepat dan berada di sebuah ruangan. Sama seperti ruang yang tadi aku tempati. Ini sepertinya upacara kematian. Dan beberapa menit kemudian, aku melihat upacara kematian. Dan yang menjadi korban adalah Ana dan Ani. Mereka mati dibunuh. Aku mundur beberapa langkah sampai menutup mulutku dengan kedua tangan. Aku tiba-tiba langsung terbangun. Dan aku melihat aku di ruangan upacara kematian. Tangan dan kakiku diikat. Tapi sesuatu mendorongku untuk melepaskan ikatan itu. Dan aku terlepas dari ikatan. Hah? Apa yang terjadi? Jadi sekarang kamu juga punya kekuatan. Salsa, kami akan membantumu, ucap Ella dan Ana sambil berjalan masuk ke tubuhku. Aku merasa berbeda. Aku merasa ada kekuatan dari ahli tubuhku dan energi dalam tubuhku. Aku mengangkat kedua bahu sambil tersenyum. Wah, ada tambahan kekuatan sepertinya. Kedua hantu itu memberikan kekuatan tambahan lagi. Tapi ini tidak sebanding denganku, ucap Wina dan dia menambahkan kekuatan lagi. Kami terlepas dan terlempar ke tembok. Olivia berdiri dan mengeluarkan kekuatannya, tapi dia gagal. Rena berdiri dan mengeluarkan kekuatannya juga, tapi dia juga gagal. Dan Berliana berdiri, mengeluarkan kekuatannya. Tapi sayang, mereka gagal. Sepertinya kita harus menyatukan kekuatan. Aku yakin, dengan bekerja sama kita pasti bisa. Ucapku penuh semangat. Ayo, kita lakukan. Ayo. Kami pun menyatukan kekuatan dan timbullah sebuah kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini adalah kekuatan dari kerjasama tim. Setelah terdesak dengan semua kekuatan kami, akhirnya Wina kalah. Tubuh dia dengan perlahan berubah menjadi seorang nenek yang sangat tua. Dan dalam sekejap dia mati. Sepertinya dia sangat lemah sekali. Kami bahagia melihat kemenangan ini. Akhirnya kita bisa menang. Akhirnya, ucapku, tapi aku lemah sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku terjatuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kejadian tadi menguras tenagaku. Ella dan Ana keluar dari tubuhku. Kau tidak apa-apa. Aku hanya lemas. Biar ku bantu, ucap Ana. Dan dia mengeluarkan kekuatannya. Dan tiba-tiba aku kuat kembali. Apakah kau hantu yang memberikan kami kekuatan? Tanya Raina. Bagaimana kalian bisa melihat mereka? Tanyaku bingung. Sekarang aku telah membagi kekuatanmu pada mereka. Tentunya mereka bisa melihat hantu sepertimu. Jawab Ana lalu memandangku. Aku tersenyum sambil menatap semua teman-temanku. Terima kasih hantu kecil. Ana saja. Oke, Ana, terima kasih atas semuanya.
Dan juga jangan lupa harus berterima kasih pada Ella juga. Ucapku sambil membiarkan Ella maju. Dia memperkenalkannya pada teman-temanku. Mbok Ani terkejut melihat Ana dan dia berjalan menghampiri Ana. Ana, apakah itu kau? Ana, kau kemana saja selama ini? Kau ingin tahu tentangku? Tanyakan saja pada Salsa. Dia juga pasti bisa menceritakan semuanya. Mbok Ani ingin memeluk Ana, tapi tidak bisa. Dari pandanganku, sekarang mereka seperti dua anak kecil yang sudah lama tidak bertemu. Dan memang itu kenyataannya. Maafkan aku, Ani, kita tidak bisa bersentuhan sekarang. Mbok Ani dan Ana menangis seketika. Sepertinya mereka sangat rindu sekali. Seperti aku rindu pada ibuku sekarang. Terima kasih Ella, semuanya. Kau bisa pergi sekarang, kembali ke alammu. Ucapku sambil memegang tangan Ella. Waktu kami sudah habis. Kami telah menjalankan misi, menyelamatkan kami dan juga kalian. Ayo An, kita pergi. Ajak Ella, mereka pun pergi dan menghilang. Mbok Ani menangis makin kencang. Mbok Asri menenangkannya. Akhirnya semuanya terungkap. Rahasia yang belum terungkap akhirnya terpecahkan. Kami pulang dengan tenang dan rahasia yang belum kami, termasuk warga desa tahu. Sekarang kami sudah tahu. Ternyata dengan kerjasama semuanya bisa terpecahkan. Dan tentunya untuk mencapai kerjasama perlu adanya persahabatan. Jadi jagalah persahabatanmu dan sahabatmu akan menjagamu. Oh iya, satu hal, kalian pasti bertanya, bagaimana dengan nasib mayat dan tengkorak yang lain? Mereka dikuburkan secara bersama, dibantu oleh para warga desa. Anak yang hilang, anak yang kecelakaan, dan tidak ditemukan mayatnya, ataupun semua, sekarang telah terbongkar. Dan bagaimana dengan mayat Wina, nenek tua? Dia dikuburkan di halaman rumahnya, dekat dua pohon besar. Rumahnya dibiarkan seperti itu. Sepertinya rumah itu punya magis. Karena setelah dicoba beberapa kali untuk dihancurkan, rumah itu tetap kokoh dan tidak hancur sedikit pun. Konon katanya setiap malam Jumat, penampakan nenek tua atau sebagai wujud Wina selalu ada. Katanya sih sering bergelantungan di pohon, apalagi jika itu malam Jumat saat bulan purnama. Pasti itu selalu ada. Entahlah kenapa nenek tua itu masih menampakkan dirinya, padahal dia seharusnya telah mati dan telah tenang di sana, tidak mengganggu kami lagi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.